Halo, nama saya Jeff Franco. Saya dari Universitas Internasional Batam, Prodi Sistem Informasi. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep matematika diskrit yang akan dibagi atas 3 bagian, yakni Walsh-Powell dan Dijkstra algorithm dengan Google Maps, linear congruence dengan Minecraft Biome Generation, dan Huffman Coding dengan Fitgrow-Repack Lossless Data Compression. Dengan punya itu merupakan contohan penggunaannya. Pertama, Walsh-Powell Algorithm merupakan konsep yang digunakan dalam teori graf untuk dapat labelkan node atau titik dengan memperhitungkan vertex atau koneksi dengan node lainnya. Label yang digunakan berupa warna. Jadi secara sederhana, konsepnya bekerja sebagai berikut. Pertama, hitung vertex setiap node. 2, warnai node dengan vertex tertinggi. 3, warnai node lain yang tidak terkoneksi node tersebut dengan warna yang sama. Dan 4, lanjut warnai node tertinggi berikutnya dengan warna berbeda dan berulang sampai semua node terwarnai. Untuk ambilkan contohnya, saya ambilkan Google Maps, yakni di lokasi Kota Batam. Saya ambilkan 6 lokasi tertentu: Universitas Internasional Batam, Taman Gajah Mada, Awal Bros, Batam Hospital, Grand Mall Batam, Masjid Raya Baitul Siakur, dan BP Batam Office. Oke, yang pertama kita lakukan itu hitung vertex setiap node. Vertex setiap node kita ambilkan garis masing-masing node. Dengan contohnya A memiliki 3 vertex karena terhubung ke B, C, dan D. Berikutnya kita akan lakukan adalah warnai node dengan vertex tertinggi. Karena A, C, dan D memiliki vertex nilainya yang sama, kita akan ambil berurutan saja. Jadi A duluan. Karena terhubung B, C, D, maka kita tidak bisa warnai node tersebut dengan warna yang sama. Tetapi karena E dan F tidak terhubung, maka kita bisa berikan warna yang sama. C terhubung A, D, dan F. Tetapi karena B tidak terhubung, kita berikan warna yang sama, yakni warna merah. Dan terakhir, tinggal D saja. Karena hanya D saja, kita berikannya warna kuning. Dalam contoh tersebut kita sudah tentukan bahwa warna hijau berupa A, E, F, warna merah berupa B dan C, dan kuning berupa D. Ini merupakan untuk penerapannya Walsh-Powell. Berikutnya, Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm merupakan konsep yang digunakan dalam teori graf untuk dapat mencarikan jalur terpendek antara node. Ya, dengan melewati setiap node memperhitungkan untuk tahu waktu tercepat dari node awal ke tujuan. Penerapannya sebagai berikut. Tentukan dulu node awal, gerak ke node tercepat dari node awal, jadi yang terdekat dengan menghitungkan waktu. Lalu mengisi waktu untuk node tersebut. Lanjut sampai node yang terhubung node awal, terhitung waktunya, dan berulang ke node berikutnya. Kita ambilkan contoh di Google Maps yang sama. Tadi kita sudah beritahukan, tapi sekarang kita sudah ada nilai kepada setiap vertex. Jadi koneksi antara setiap node kita sudah berikan nilai, yakni waktu yang dibutuhkan untuk dari node 1 ke node lainnya. Setelah itu kita mau tentukan apa itu node awal. Kita tentukan bahwa nilai node awal A. Lanjut berikutnya, maka kita akan buatkan sebuah tabel. Tabel tersebut itu dari node A sebagai node awalnya, dan kita ingin ke node lainnya. Karena node A merupakan node awal, maka waktu untuk dari A ke A itu 0 tanpa node sebelumnya. Berikutnya, karena kita belum tahu waktu yang diperlukan untuk ke node yang lainnya, kita buatkannya infinite atau tak terhingga untuk sekarang. Pertama, kita akan ke node terdekat. Node terdekat itu antara B dan D. Berurutan dulu, jadi kita ke B dulu. Maka kita tuliskan waktu untuk dari A ke B itu 10. Karena D lebih cepat dibandingkan ke C, kita buatkannya berikutnya. Jadi A ke D sama dengan 10, dan ke C itu 12. Itu dalam menit ya. Berikutnya, karena kita sudah penuhi, kita lanjut ke berikutnya. Ke D duluan. Kalau D mau ke E itu 8. Karena kita awalnya di A, kita lewati A, D, E, jadi 18. Berikutnya, kalau kita mau ke C, itu 10 tambah 7, 17. Akan tetapi, karena sebelumnya kita sudah tentukan sebuah nilai yang lebih kecil, lebih cepat, maka kita tidak mengubah di tabel.
tetap 12. Berikutnya kita ke C. Kalau ke C mau ke D itu 19. Dari 12 tambah 7, akan tetapi karena sebelumnya sudah tentukan 10 menit lebih cepat, jadi kita tetapkan 10 menit saja. Dan terakhir dari C ke F itu A, C, F itu 12 tambah 12 itu 24. Karena hanya itu saja yang terbaru, kita buatnya 24. Setelah itu sudah siap berulang ke node berikutnya dan sudah siap, kita sudah tentukan masing-masing node memerlukan waktunya beberapa banyak untuk dari node awal A. Berikutnya, linear congruence merupakan konsep yang digunakan dalam random number generation yang berfungsi menentukan nilai secara pseudo-random, yakni bervariasi sampai nilai sama tercapai sehingga berulang. Jadi sampai kalau nilai sama yang tercapai akan berulang dengan random sebelumnya. Konsep linear congruence itu menggunakan rumus sebagai berikutnya. Salah satu penerapannya, X sama dengan AX tambah B mod M. X itu merupakan seed-nya, A merupakan nilai awal yang kita tentukan, dan B itu konstantanya, M itu nilai modular, yakni seberapa banyak seed yang bisa ditentukan. Linear congruence generator berfungsi sebagai berikut. Pertama, kita tentukan nilai AX, B, dan M. Berikutnya, kita menghitung linear congruensinya. Dan ketiga, kita mengulang hasil menggantikan X. Jadi, setiap kali X terhitung akan digantikan. Penerapannya itu, pertama kita contohkan secara sederhana duluan dengan rumus ini. Kita tentukan A sebagai 2, B sebagai 3, M sebagai 5. Dengan itu, contohnya kita buatkan 2 kali 1, 1 itu X-nya. C-nya itu kita mulai dari 1 duluan. C-nya 1, maka kita buatnya 2 kali 1 tambah 3. Mod N mod 5, maka kita dapat nilai 5. 5 mod 5 sama dengan sisanya 0. Lanjut berikutnya, kita lanjutkan dengan contohnya. X awalnya sama dengan 1. Sekarang setelah perhitungan dapat nilai 0, 3, 4, 1, lalu kembali ke 1 dan 0 lagi. Kalau gitu kita bisa tentukan penerapannya. Dalam Minecraft, apa itu Minecraft duluan? Minecraft adalah video game sandbox yang dikembangkan oleh pengembang video game Swedia Mojang Studios. Game ini dibuat oleh Marcus Notch Persson dalam bahasa pemrograman Java. Di dalam Java terdapat linear congruential generator yang digunakan dalam Minecraft untuk procedural generation dari world-nya. Procedural generation itu merupakan bagaikan generasi sebuah dunia dalam Minecraft yang dilakukan dengan batasan tertentu. Ini supaya tidak selalu random. Tadi kita ada beritahukan bahwa linear congruence hanya bekerja sebagai pseudo random, maksudnya tidak sepenuhnya random. Ini supaya bentuk yang kita dapat capai tidak terlalu luar dari biasa yang kita inginkan game tersebut. Rumus yang dipakai dalam Minecraft itu sebagai berikut. Nilai seed itu sama dengan 25214903917 kali seed tambah 11 mod 2 pangkat 48. Nilainya A itu sudah ditentukan oleh Java sendiri, itu batasannya. A sebagai konstanta yang ditentukan, dan M modulonya itu 2 pangkat 48 dikarenakan dipakainya C generation dalam Minecraft itu 48 bit. Sebenarnya bisa 64 bit, akan tetapi dibatasi jadi 48 bit. Perbedaannya itu sebenarnya sangat banyak karena dengan 64 bit possible C generationnya bisa lebih tinggi diperlihatkan di layar dibandingkan jika memang ada secara nyata, akan tetapi masih cukup banyak. Ini membentuk sebuah procedural generation. Nah, sekarang saya perlihatkan Minecraft secara langsung. Minecraft berjalan dan akan memulaikan di single player world dengan mengenerate sebuah world, dan world tersebut akan ditentukan secara random melalui seeding. Jadi seed tersebut akan kemudian dimasukkan dan worldnya akan berjalan secara langsung untuk generate masing-masing bagian dari blok-blok game tersebut. Tiap blok itu di-generate secara individual dan itu akhirnya membentuk sebuah chunk. Chunk itu merupakan bagian dari world Minecraft yang dibatasi masing-masingnya. Yang tersebut digabungkan akan bisa membentuk sebuah biome.
Payung dalam Minecraft bekerja dengan menetapkan batasan antara chunk tersebut. Payung mencakup hal-hal seperti desert, jungle, forest, plains, dan lain-lainnya yang kemudian akan digabungkan dan buat world Minecraft yang kita perlihatkan ini. Jika kita masukkan scene yang sama, world yang di-generate terlihatnya itu sama. Ini dikarenakan dari fungsionalitas pseudo-random Minecraft, sehingga generationnya itu bukan random tetapi tergantung terhadap seed yang kita tentukan ataupun diberikan. Maka dengan itu, Minecraft menggunakan linear congruence generator ini untuk menghasilkan world Minecraft yang dianggap random generated. Berikutnya, Huffman coding. Huffman coding merupakan kode awalan optimal yang umum digunakan untuk kompresi data secara lossless. Maksudnya merupakan bentuk pengubahan nilai data jadi lebih kecil sehingga dapat mempermudah pemindahan data. Konsepnya itu dibagi atas compression dan decompression. Compression itu mengubah kode ASCII 8 bit yang kita tahu yang dapat diperlihatkan di layar seperti A, B, C, D, E, F ataupun nomor menjadi kode Huffman. Kode Huffman bisa berupa 1 bit maupun lebih banyak tergantung jumlah huruf yang ada. Decompression itu mengubah kode Huffman kembali kode ASCII yang dapat dibaca. Huffman coding itu berlaku sebagai berikut. Penentuan huruf, angka atau simbol, hitung jumlah masing-masing individu huruf, angka, dan simbol, bentuk grafik pohon dengan menggabungkan dua individu dengan jumlah terkecil, berulang sampai membentuk satu pohon utuh. Yang kita perlihatkan dulu sebagai contohnya sementara itu Huffman, yakni 14 huruf yang dikalikan ASCII 8 bit jadi 112 bit. Nah, ini kita kemudian akan hitung jumlah masing-masing individu huruf dan angka simbol yang diperlihatkan di tabel tersebut. Yang diperlihatkan tabelnya terbagi atas 3 bagian, yakni huruf, jumlah, dan kode. Jumlah merupakan frekuensi yang muncul di kata atau kalimat tersebut. Huruf merupakan masing-masing individual unik punya huruf, angka, ataupun simbol, dan kode itu merupakan kode Huffman yang kita ingin pakaikan. Jadi dengan Huffman, apa yang kita bisa membentuk, yakni HUMANF, setelah kita urutkan dari jumlah nilai huruf yang terbanyak ke tersedikit dari bawah ke atas. Berikutnya itu kita dapat perlihatkan kita mau gabungkannya antara bidu huruf menjadi satu yang jumlah frekuensinya lebih tinggi. Ini membentuk sebuah grafik pohon. Kita bisa lanjutkan berulang sampai membentuk sebuah grafik pohon. Grafik pohon tersebut kemudian kita bisa bagikan dengan bagian kiri dan kanan, yakni 0 dan 1. Hal ini kemudian kita bisa membentuk kode Huffman. Kode Huffman itu contohnya kita mau ambilkan H. H itu dapatkan dari 0, 0, 0. Jadi dapat H. Atau kita mau dapatkan F, bisa saja 1, 1. Lihatkan di kodenya 1, 1. Kita mau sekarang membuktikan bahwa kode Huffman dapat menekan jumlah bit atau kita katakan kompresikan nilai untuk data tersebut. Sebagai contoh, kita sudah lakukan untuk Huffman yang awalnya 112 bit. Nah, pertama kita hitung dulu jumlah frekuensi dikalikan dengan jumlah masing-masing kode tersebut, yakni ada 8 huruf yang frekuensinya dikalikan 3 kode, yakni yang HUMA tambahkan dengan 6, yakni NF dikalikan 2 karena hanya 2 bit. Jadi ditambahkan hasilnya itu 36 bit. Akan tetapi bukan itu saja, dikarenakan ketika sesudah kompresi, habis itu kita harus dekompresi. Jika tidak ada tabelnya ataupun pohonnya, kita tidak dapat dekompresikan yang ada di situ. Jadi harus kita taruh masuk juga jumlah bit-bit yang termasuk
dalam tabel tersebut. Kita ada 6 huruf kalikan 8 bit karena kita pakai ASCII, jadi 48 bit. Dan kita juga hitung jumlah masing-masing kode tersebut, kita hitung 16 bit. Maka ditambahkan semuanya, kita dapat nilainya yakni 100 bit. Jadi pada akhirnya kita lebih efisien 12 bit dibandingkan awalnya. Contoh penerapan langsungnya itu dalam bentuk VidGirl Repack, yakni situs yang mendistribusikan video game bajakan. Ya, saya tidak condone hal ini, tetapi ini hanya sebagai contoh. VidGirl Repacks dikenal dengan permainan pengemasan ulang dengan mengompresikannya secara signifikan sehingga dapat diunduh dan dibagikan lebih efisien. VidGirl Repack sebagai contoh, di 2017 lalu ada sebuah tes data yang kompresikan 180 files dari satu game yang awalnya 44 MB dikompresikan hingga hanya 16 MB. Ya, masih banyak, tetapi rasio kompresinya itu 36,05%. Jadi bagaikan Anda hanya perlu download 16 GB dibandingkan download 44,5 GB. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bekerja. Apalagi tadi bekerjanya meskipun lebih sedikit karena kan data yang muncul, yakni kalimat Huffman lebih sedikit. Kalau dikompresikan data file yang besar, maka ini menunjukkan bahwa ada efisiensi dengan menggunakan Huffman coding untuk compression data secara lossless. Oke, itu saja untuk video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.